Ora. Shalom. Mantap ini ya, semangat untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk semangat kita. Semangat yang tidak pernah kita kasih, kita kasih kendor ya. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita siap-siap satu di dalam doa. Baik, mari kita berdoa ya Bapak Ibu. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan bahwa pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami hati yang baru, sukacita yang baru, tenaga yang baru, hikmat yang baru, pemahaman yang baru, dan itu akan semakin diperbaharui sampai kepada kesempurnaan dalam Kristus. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran pesan-Mu sebagai pedoman dan juga perenungan dan tuntunan dalam menjalani hidup hari ini. Dan berkati dan urapi juga setiap yang mendengar dan mengikuti BW ini, agar menjadi orang-orang dan pribadi-pribadi yang semakin menikmati relasi pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus di pagi hari. Kami percaya ya Tuhan bahwa rancangan-Mu yang terindah selalu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari sama-sama katakan amin dan tepuk tangan di tempat kita masing-masing, saudara dan Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Sekarang kita akan langsung mempersembahkan pujian seperti pujian yang tadi Abuna sudah putar. Oke, kita nyanyi sama-sama ya, memuji Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Abuna ingin mengajak kita memperkatakan dengan iman lewat pujian ini. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan
hidupku padamu. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, hanya rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Mari kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin Tuhan. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Amin. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan Yesus baik bagiku. Oh haleluya Tuhan, Engkau baik bagiku, sangat baik, teramat baik, dan selalu baik selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin saudara, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Kita beri tepuk tangan untuk siap jempolnya. Untuk Tuhan kita yang baik, ya sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sambil senyum dong Bapak Ibu dan juga anak-anak. Iya. Oke. Baik saudara, yuk kita langsung lanjut. Tuhan baik buat saya. Yuk sama-sama taruh tangan di dada, katakan Tuhan baik buat saya. Nah, saya sudah baik belum buat Tuhan? Nah ya, bagaimana caranya Abuna supaya kita bisa menjadi pribadi yang memberikan hal baik buat Tuhan, sedangkan Tuhan Yesus itu punya segalanya.
ya. Apa yang bisa kita berikan dan persembahkan adalah kehidupan dan juga seluruh instrumen dalam kehidupan ini. Tapi bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan kita bangun pagi dan BW dulu. Iya, makanya jangan kasih kendor ya. Oke, kita langsung di 2 Tawarikh pasal 25. Kita harus selesaikan pembelajaran kita dari Raja Amazia ya. Kemarin kita sudah bahas, hari ini kita akan bahas. Bunda mohon izin maaf kalau sedikit terlambat menayangkan episode yang kemarin karena ada kendala teknis. Tapi sepertinya hari ini yang kemarin sudah bisa ditayangkan ya. Jadi yang hari ini berarti besok tayang ulangnya. Nah, itulah Bapak Ibu kalau bisa ikut live, puji Tuhan ya. Enaknya itu langsung update, tapi nggak masalah ya. Semua dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Kita langsung buka yuk Alkitab kita. Ya, kita akan mulai baca dari ayat yang ke-20. Ya, kemarin terakhir di situ. Kita baca dari situ ya. 2 Tawarikh pasal 25 ayat 20. Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mencari Allah orang Edom. Sebab itu majulah Yoas raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia raja Yehuda di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas raja Israel menangkap Amazia raja Yehuda, anak Yoas bin Yoahas di Bet-Semes. Lalu Yoas membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom, juga pemberendaraan istana raja dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Amazia bin Yoas raja Yehuda masih hidup 15 tahun lamanya sesudah Yoas bin Yoahas raja Israel mati. Selebihnya dari riwayat Amazia dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda dan Israel? Sejak Amazia menjauhi Tuhan, orang mengadakan persepakatan melawan dia di Yerusalem. Sebab itu larilah ia ke Lachis, tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lachis, lalu dibunuhlah ia di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Oke, saudara. Di ayat yang ke-25 itu catatan penting kita. Yang pertama adalah Amazia bin Yoas masih hidup 15 tahun lamanya. Ada banyak orang di antara setiap manusia itu terperangkap dengan pemikiran seperti ini. Ah, masih lama. Tuhan Yesus datang masih lama. Ah, masih muda. Belum tua. Ah, masih sehat. Belum sakit. Ah, masih ada menantu saya, aman. Ah, masih ada anak saya. Ah, masih ada suami. Ah, masih ada istri dan lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara, ternyata di 15 tahun sisa usia Amazia, Alkitab mencatat selebihnya, berarti 15 tahun di usia Amazia itu ia justru mengambil sebuah keputusan untuk tidak mendekat kepada Tuhan tapi menjauh. Ya. Kata menjauh itu lebih kepada sifat yang bisa menjadi adat yang diwariskan turun-temurun. Ada banyak orang tidak menyadari bahwa adat istiadat itu bukan hanya sekedar budaya dalam konteks art atau seni, tetapi juga ketika
kebiasaan atau sudah biasa melihat sikap yang menjauh, lalu kemudian tanpa kita sadari kita mengikuti jejak itu gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya sudah contohnya juga jauh dari Tuhan, lalu juga menjauh dari orang-orang yang ada di dalam keluarga dan pasangan hidup, di mana dilihat oleh tidak hanya anak tapi juga cucu misalnya, atau tidak juga dilihat oleh kakak ataupun adik misalnya, atau saudara kita misalnya. Itu seperti ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita yang akan akhirnya menjadi tabiat atau kebiasaan, saudara. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Salah satunya lagi misalnya menjauh dari ketaatan, menjauh dari kedisiplinan, menjauh dari tanggung jawab. Yaitu apa? Menunda. Meletakkan segala sesuatu dengan tidak mengingat kembali itu diletakkan di mana. Tanpa kita sadari ini bisa menjadi sebuah tradisi atau sebuah adat istiadat yang turun-temurun. Kalau enggak, tidak akan mungkin ada kalimat yang biasa kita dengar, wah ini kamu kayak bapak kamu itu gitu ya. Yang untuk hal kecil, ini kayak mama kamu itu, kenapa? Suka mudah lupa gitu. Kalau udah ngambil lupa naro gitu. Kalau udah makan lupa bayar gitu ya. Karena siapa bukan lupa bayar, lagi senang ditraktir ya maksudnya ya. Ya tapi sebenarnya kalau makan jangan lupa bayar ya, apalagi kalau misalnya kita pergi sendiri gitu ya. Ya tapi kita kembali ke konteksnya. Nah, apakah adat istiadat ini bertentangan dengan firman Tuhan? Ya, adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan adalah salah satunya adalah ketika Amazia kembali, dia berani memutuskan untuk meninggalkan Tuhan yang hidup dan mengulangi kegagalan sikap dari ayahnya, mengulangi keburukan sifat dari ayahnya, yaitu apa? Suka dengan tantangan, sehingga mulai berani menyembah dengan berhala-berhala yang lain. Ini baru dalam konteks religi ya, dalam konteks spiritual. Belum mungkin dari sikap. Kita lihat bagaimana ayahnya keras dengan Imam Yoyada, demikian juga anaknya keras juga dengan sama anaknya. Membuat persepakatan bahkan menantang. Ya. Nah, saudara, kalau ada yang bertanya, apakah Tuhan Yesus benci dengan hal-hal seperti ini? Sebenarnya bukan benci, ya. Tetapi ada sebuah pernyataan yang kita pernah bahas ya di 2 Raja-Raja pasal, kalau nggak salah pasal 17 ya, ayat 33 sampai 34. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sendiri sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang diantara mereka diangkut tawanan. Jadi maksudnya adalah satu sisi ya sebagai Kristen, tetapi di sisi lain tidak pernah mengindahkan perubahan dan juga tidak mau untuk membuka diri agar diperbaharui sikap dan karakter dan pemikiran kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, dari yang kita pelajari di Amazia ini secara lengkap adalah kita bisa lihat, oh Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan dari usia muda. Tuhan bisa memakai siapa saja dan menitipkan siapa saja kepada seseorang yang akan menjadi gembala atau mentor rohani di dalam kehidupannya. Berjalan dengan waktu, Tuhan juga memberikan sebuah free will atau kehendak yang tanpa batas dengan tujuan kita ini secara sadar dan sepenuhnya memang mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan atau sekedar ikut. Nah, di Amazia ini kita belajar bahwa keberhasilan, kesuksesan, kekayaan dan segala macam hal itu bisa menjadi momok yang menakutkan, tetapi juga bisa menjadi sebuah rencana yang menyempurnakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita melihat sebagai rencana Tuhan, maka kita akan bisa dengan bijak
mengelola segala hal dan siapapun yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk pekerjaan, perusahaan, pelayanan, dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, tetapi kalau misalnya kita tidak melihat sebagai titipan ilahi, maka kita akan mulai lupa bahwa Allah sesungguhnya yang mendudukan kita untuk bisa menikmati apa yang sudah kita raih dibandingkan mereka yang belum seberuntung kita. Katakanlah seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan juga saudara-saudara terkasih, saya jadi teringat waktu setelah baca ini saya merenung, lalu iya ya, kita kalau sebagai orang Kristen modelnya seperti ini. Kita sebagai orang tua pasti akan sedih. Kenapa? Karena anak-anak kita bakalan menjadi anak-anak yang lupa dengan orang tua. Ketika mereka sudah kaya, mereka sudah menikah, mereka sudah punya anak, lalu kemudian mereka semakin berhasil, lalu melihat kita sebagai orang tua yang udah makin lemah, udah gitu makin gak gagah dan lain sebagainya, pasti kita sedih. Karena apa? Karena di puncak kejayaan justru mereka berbalik. Dan itu memang ada banyak faktor, baik faktor pendamping hidupnya, faktor lingkungan tempat dia bekerja yang merupakan pembentuk kebiasaan baru dalam kebiasaannya sehari-hari. Nah, untuk itu saya percaya kisah Amazia ini adalah dua cermin seperti cermin dua sisi. Kita sebagai orang tua, kita harus mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Nah, untuk mencegah kemungkinan itu yang mungkin terjadi, memperkecil resikonya, kita harus memastikan mengajar, menasehati, dan mendidik dan mewariskan. Bukan hanya sekedar tabungan, deposito, kekayaan, dan juga hal-hal yang bisa memberikan anak-anak kita menjadi pribadi yang tangguh menghadapi dunia ini secara konsep kepandaian dan juga kekreativitasan ya. Tetapi juga kebenaran. Supaya di dalam kehidupan kita itu tidak seperti keluarga ini. Ini kan seperti keluarga yang bapaknya gagal berubah setia, nanti anaknya juga gagal dan berubah setia. Ini seperti melanjutkan kegagalan sebelumnya. Sedangkan kita kan rindu bukan melanjutkan kegagalan kita sebelumnya, tetapi meneruskan pertobatan kita, meneruskan kebaikan Tuhan, dan meneruskan nilai-nilai kebenaran yang sudah kita tahu. Ya, untuk itu perlu diketahui supaya setiap orang di dalam kehidupan kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Dari hidup kita yang sia-sia, yang mungkin kita mewarisi ada banyak nilai-nilai yang begitu fana, namun itu menjadi bagian kebiasaan yang kita lakukan. Karena apa? Di dalam keluarga ini udah biasa nak, misalnya gitu. Tetapi tidak untuk hari ini. Amin, saudara. Benar, Abuna sempat merenung, dan ini realita kehidupan kita sebagai manusia. Kita nggak bisa hindari. Nah, untuk anak-anak, untuk orang-orang muda, ya orang-orang muda ini bukan cuma sekedar anak-anak ya, tetapi yang masih punya orang tua berarti ya pasti lebih muda. Nah, jangan kita menjadi seseorang yang hanya melihat dan menikmati keberhasilan itu terlalu cepat. Ya, jadi Amazia ini terlalu cepat untuk bisa menikmati kesenangannya dia. Ya, terlalu cepat untuk puas diri, makanya dia jatuh. Ya, jadi pesan Abuna melalui firman Tuhan hari ini adalah ya kita selagi kita masih punya orang tua, kita harus terus mau belajar. Baik yang belajar untuk bisa menerima didikan. Belajar untuk bisa menerima nasihat. Ya. Karena bagaimanapun juga kecuali orang tua kita sudah berpulang, berarti kita yang jadi orang tua, ya kan? Tapi kalau orang tua kita masih ada, mau tidak mau kita harus sabar dalam menerima dan mendengar setiap nasihat dan didikan dari orang tua. Ya.
Karena ada banyak orang melanggar hanya demi meneruskan tradisi. Saya mendapat inspirasi ini, dapat insight ini dari Matius. Ya, kita baca Matius. Dalam Injil Matius, kita tutup di sini ya, Matius pasal 15. Dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ya. Apa maksudnya saudara? Di sini Tuhan Yesus kan orang Yahudi. Dia juga melakukan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Akan tetapi Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada mereka bahwa ini bukan bicara mengenai tentang nilai yang memang baik secara nyata manusia. Karena adat istiadat dan tradisi itu semuanya seharusnya mewariskan segala kebaikan. Bukan membuat dan mengakibatkan seseorang itu meninggalkan Allah. Meninggalkan Allah artinya meninggalkan kasih. Jadi kalau kita proyeksikan dalam kehidupan bahasa sehari-hari adalah begini. Hanya karena demi kita menikmati apa yang menurut kita layak kita nikmati, kita tuh lupakan semua nilai-nilai kebenaran yang sudah kita terima. Sehingga akhirnya tanpa kita sadar, yang seharusnya kita bisa melanjutkan kebaikan Tuhan berhenti di satu masa. Dan akhirnya anak cucu kita atau mungkin rekan kita atau penerus kita, ya saya bicara bukan tentang silsilah keluarga saja, tapi dalam konteks perusahaan, pekerjaan. Kan kita kalau lagi bekerja kita juga harus bisa memuridkan karyawan kita. Mereka itu harus bisa mewarisi nilai-nilai yang unggul di dalam kita sebagai owner, sebagai pengelola. Supaya ketika kita tidak ada, mereka bisa meneruskan. Jadi orang-orang yang datang juga mendapat berkat. Tidak merasa berbeda. Nah, untuk itu saudaraku, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kalau memang kemarin untuk anak-anak ya, biasa libur, biasa sudah santai, biasa sudah tidak pernah, maksudnya bukan tidak pernah, tapi kan santai banget, libur kemarin kan panjang ya. Juga yang bekerja barangkali mengalami masa libur, masa cuti. Baru berasa yang namanya cuti lama tuh enak banget ternyata Abuna ya. Libur panjang tuh enak banget Abuna. Betul. Abuna tidak akan pungkiri itu akan sangat nyaman dan nikmat ya. Tetapi jangan itu dijadikan sebagai tradisi. Artinya apa? Kebiasaan masa libur, kebiasaan masa cuti harus dihentikan. Karena kita harus masuk ke dalam ritme kehidupan yang menuntut tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas sebagai tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu kami melanjutkan apa yang sudah menjadi nilai positif sebelum kami libur, bahkan sebelum kami menikmati cuti panjang. Kami rindu kami juga bisa melanjutkan nilai-nilai kebenaran sebagai ketaatan orang-orang percaya. Baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai yang dibimbing oleh para orang tua. Hamba berdoa kiranya setiap perusahaan selalu melanjutkan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran yang memang sudah menjadi standar pengelolaan bagi anak-anakmu yang engkau percaya sebagai pengelolanya. Hamba berdoa bagi setiap gereja juga sebagai rumah Tuhan yang melanjutkan ajaran-ajaran benar dan kontekstual dan alkitabiah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak terpengaruh oleh hasutan duniawi. Hamba berdoa setiap keluarga, terutama yang ada di BW ini, adalah keluarga yang menjadi teladan, yang bisa melanjutkan semua pengajaran-pengajaran sehat yang ada berkumandang setiap pagi,
supaya setiap nilai kebenaran itu tidak menjadi sia-sia. Dan hamba berdoa bagi setiap pasangan suami istri, tidak ada yang sedang mengalami keberhentian apa yang menjadi garis keturunan dalam keluarganya. Sebab Tuhan Yesus sanggup untuk melanjutkan keturunan dalam kehidupanmu. Ia sanggup membuka buah kandunganmu. Ia sanggup untuk melakukan lebih dari itu. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang tidak pernah mengubah kebiasaan baik. Mereka kembali kepada konsep kehidupan yang penuh dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Setiap istri sebagai penolong sepadan bagi suami, setiap suami sebagai kepala keluarga dan imam yang dicintai oleh istri dan anak-anak. Dan kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Lingga yang Ibu Lani sampaikan sedang sakit batuk sejak hari Jumat. Tuhan Yesus, kami perkatakan oleh bilur-bilurmu, Ibu Lingga menerima kebaikan, yaitu pemulihan, kesembuhan. Bukan hanya Ibu Lingga, tetapi juga saudara-saudari kami yang mungkin mengalami sakit migren, sakit vertigo, sakit asam lambung, jantung lemah, sakit dengkul sakit, atau tulangnya juga sedang sakit-sakit, sakit prostat, ataupun sakit infeksi kandung kemih, atau batu empedu, atau batu ginjal. Kami perkatakan, kuasa darah-Mu yang kudus sanggup untuk memulihkan penyakit-penyakit ini. Engkau juga sanggup memulihkan keuangan setiap keluarga. Engkau juga sanggup memulihkan setiap kehidupan pribadi dan lepas pribadi yang ada di keluarga besar ini. Dan Engkau juga sanggup memulihkan negara kami, bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau pun juga sanggup memulihkan keadaan dunia ini. Karena pada akhirnya kami semua orang-orang percaya hanya dapat mengangkat tangan kepadamu. Karena kami yakin di saat kami angkat tangan, Engkau turun tangan atas kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, dan yang berbeban berat diberi kekuatan yang baru. Kami semua mendapat kelegaan, kami semua menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, pemulihan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan percayalah. Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yesus. Dan tetapkanlah dirimu dan pastikan engkau bisa melanjutkan kebaikan Tuhan untuk keluargamu dan juga orang-orang yang engkau kenal di sekelilingmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan meriah Bapak Ibu dan anak-anakku. Sambil semua kasih jempol, katakan Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Amin. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni untuk doanya. Tuhan Yesus Sama-sama Ibu memberkati. Lani. Bapak-bapak, ibu-ibu juga saya mengucap terima kasih atas doanya untuk dirinya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. puji Tuhan. Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sebelum berpisah, saya ingin mengajak doa syukur ya. Berterima kasih karena Bu Vivi sudah kembali ke rumah. Sudah tidak dirawat di rumah sakit lagi, keadaannya sudah sehat. Bu Vivi adalah istri dari Pak Jordi. Ya, sekali lagi boleh mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya kami tidak akan berpisah dengan kasih setia Tuhan. Sebagaimana apa yang kami percayai, demikianlah adanya Tuhan menunjukkan dan membuktikan bahwa Engkau kasih setia atas Ibu Vivi dan juga Pak Jordi dan juga Ivana. Terima kasih Tuhan sudah memakai dokter, tim dokter yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan sehingga keadaan Ibu Vivi tetap baik.
keadaan adik di dalam kandungan Ibu Vivi juga baik, sang buah hati mereka. Tuh Pak Jordi juga tetap sehat dan Ivana pun juga tetap bersemangat. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk setiap orang tua yang diberikan kesehatan dan kekuatan sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap anak-anak yang diberikan kemauan untuk dibentuk dan menuruti setiap apa yang kami ajarkan. Dan pada akhirnya kami akan bertemu kembali esok di waktu yang sama, di waktu yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan berkat. Mari sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan dan juga kasih lambaian tangan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Baik Bapak Ibu. Baik Ibu Dora. Shalom Ibu Dora. Waduh puji Tuhan, Ibu Dora ini luar biasa pagi hari ini, semangat ya. Halo shalom Ibu Maria, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Shalom Pak Jordi. Ini dia, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kasih kendor. Terima kasih Bunda, terima kasih Bapak Ibu. Ya, shalom. Terima kasih.